Baik, selamat malam semuanya. Mengenalkan nama saya Muhammad Nurul Iksan, NIM 19104168849, kelas 1 pagi. Baik, di sini saya akan membacakan tentang hasil ringkasan dari pertemuan ke-14 tentang proses pembelian mata kuliah perilaku konsumen, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Yang pertama, proses pembelian dan kepuasan konsumen. Keputusan pembelian yaitu seleksi yang dilakukan konsumen terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Belanja online atau belanja di toko, membeli merek nasional atau membeli merek internasional, membeli produk atau memakai jasa, membeli karena diskon atau membeli karena tertarik pada produk. Yang pertama, pengambilan keputusan konsumen. Model yang mendasari proses perilaku konsumen dikenal sebagai model rangsang, tanggapan atau stimulus respon model. Rangsangan pemasaran dari perusahaan dan lingkungan konsumen merupakan stimulus dalam pengambilan keputusan pembelian. Sedang proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor personal maupun sosial konsumen. Respon perilaku pasar konsumen sebagai faktor keluaran dapat berupa keputusan pembelian atau tidak melakukan pembelian. Yang kedua, model pengambilan keputusan konsumen. Input internal influence from marketing events. Yang pertama, products. Yang kedua, promotion. Yang ketiga, fresh atau harga. Yang keempat, channel atau distribution. Self environment yaitu family, yaitu keluarga. Internal service atau return. Yang ketiga, monster service sukses. Yang keempat, sukses class. Yang kelima, social and culture. Process atau internal influence. Needs recognition, preferences, serve, evaluation of alternative, physical flat. Yang pertama, motivation atau motivasi. Yang kedua, perception atau persepsi. Yang ketiga, personality atau personalitas. Yang keempat, learning. Yang kelima, attitudes. Model keputusan. 4 pandangan mengenai pengambilan keputusan konsumen, yaitu yang pertama, pandangan ekonomi. Model ini disebut teori manusia ekonomi. Untuk berperilaku rasional dalam arti ekonomi, seorang konsumen harus mengetahui semua alternatif produk yang bersedia, mampu memberi peringkat pada setiap alternatif secara tepat dari sudut keuntungan dan kerugiannya, dan mampu mengenali suatu alternatif yang baik. Yang kedua, pandangan pasif. Pandangan pasif menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasar. Dalam pandangan pasif, para konsumen dianggap sebagai pembeli yang menurut kata hati dan irasional, siap menyerah pada tujuan dan kekuasaan pemasar. Yang ketiga, pandangan kognitif. Dalam hal ini, konsumen dipandang sebagai pengolah informasi yang mencari atau mengevaluasi berbagai pilihan tersedia. Pandangan ini juga mengakui bahwa konsumen tidak mungkin berusaha memperoleh semua informasi yang bersedia mengenai setiap pilihan. Konsumen akan mungkin menghentikan usaha pencarian informasi ketika merasa bahwa mereka sudah cukup memperoleh informasi untuk mengambil keputusan yang memuaskan. Yang keempat, pandangan emosional. Keputusan yang didasarkan pada suara hati dan perasaan yang timbul ketika itu, atau karena terdorong secara emosional. Hal ini tidak berarti bahwa keputusan yang emosional tidak rasional. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa produk yang dibeli dan itu dapat memberikan kepuasan emosional adalah keputusan sangat rasional. Perilaku pembelian berdasarkan usaha pemecahan masalah. Yang pertama, yang A, pemecahan masalah yang luas. Konsumen tidak mempunyai kriteria Mavan untuk menilai kategori produk atau merek tertentu dalam kategori tersebut, atau tidak membatasi jumlah merek. Yang kedua, pemecahan masalah yang terbatas. Konsumen telah menetapkan kriteria dasar menilai kategori produk dan berbagai merek.
namun sebelumnya menetapkan pilihan terhadap kelompok merek tertentu. Pencarian informasi tambahan yang mereka lakukan lebih merupakan penyesuaian sedikit-sedikit. Mereka harus mengumpulkan informasi merek tambahan untuk melihat perbedaan di antara berbagai merek. C. Perilaku sebagai respon yang rutin. Konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk, serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk memilih berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan dalam beberapa situasi. Mereka mungkin mencari informasi tambahan dalam situasi lain. Mereka hanya meninjau kembali apa yang sudah mereka ketahui. Tipe-tipe perilaku pembelian. Yang pertama, pembelian yang terencana. Pertama yaitu pembelian terencana dalam artian sempit, yaitu konsumen sudah menentukan jenis brand yang akan dibelinya. Misalnya sebelum pergi ke supermarket sudah diputuskan untuk membeli buah atau barang-barang pribadi. Kedua adalah pembelian terencana dalam arti luas, yaitu ketika konsumen sudah memutuskan untuk membeli produk tertentu tapi belum tahu memilih brand yang mana yang akan dibelinya. Yang kedua, pembelian tidak terencana. Engel Blackwell mendefinisikan unplanned buying sebagai suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya. Yang kedua, Kopf-Heyer mengklasifikasikan suatu pembelian tidak terencana terjadi apabila terdapat tujuan pembelian tertentu atau merek dan kategori tertentu pada masuk toko. Yang A, ada 3 jenis contohnya dari pembelian tidak terencana. Yang pertama, pembelian karena teringatkan. Yang kedua, pembelian produk yang berhubungan. Yang ketiga, on-flash atau forcing. Kepuasan konsumen. Pendahuluan kepuasan konsumen telah terjadi titik sentral perhatian dalam bisnis dan manajemen, sehingga berbagai literatur yang menyangkut bisnis dan manajemen organisasi, baik yang bersifat mencari laba ataupun nirlaba, menempatkan kepuasan konsumen sebagai ukuran utama. Pengertian kepuasan konsumen. Wurzburg Rarely, kepuasan konsumen merupakan respon emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. Kepuasan konsumen dapat didefinisikan pula sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui proses yang akan dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama kualitas produk, yang kedua komoditas pelayanan, yang ketiga emosional, yang keempat harga, yang kelima biaya. Dimensi kualitas produk. Yang pertama performance atau daya tahan, features atau durability, reliabilitas atau serviceability, konformasi atau estetika, conformance atau persepsi kualitas, perception quality. Komponen kepuasan konsumen. Yang pertama respon, tipe, dan identitas. Yang kedua, kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. Yang kedua, fokus. Fokus pada performance objek disesuaikan pada beberapa standar. Yang ketiga, waktu respon. Respon terjadi pada waktu tertentu. Ciri-ciri konsumen yang puas. Yang pertama, loyal terhadap produk. Yang kedua, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Yang ketiga, perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Elemen kepuasan konsumen. Expectation. Yang pertama expectation, yang kedua performance, yang ketiga comparison, yang keempat confirmation atau disconfirmation, yang kelima discrepancy. Strategi kepuasan konsumen. Ada 2 strategi yang menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen pelanggan, yaitu yang pertama strategi menyerang atau bersifat agresif. Dalam menjerat pelanggan, agresif dalam arti memiliki persiapan menyerang yang matang dan cukup kuat untuk menyerang. Yang kedua, strategi defensif atau bertahan. Mempertahankan yang sudah ada, dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan yang dimiliki.
Macam-macam jenis kepuasan konsumen. Yang pertama, kepuasan fungsional. Kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Yang kedua, kepuasan psikologikal, kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Tipe-tipe kepuasan, ketidakpuasan dan ketidakpuasan menurut model diskonfirmasi teori. Yang pertama, ketika konsumen memilih suatu produk, maka ia memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi. Product performance. Produk akan berfungsi sebagai berikut. Diskonfirmasi positif. Positive affirmation. Produk berfungsi lebih baik yang diharapkan. Konfirmasi sederhana atau simple confirmation. Produk berfungsi seperti yang diharapkan. Diskonfirmasi negatif atau negatif disconfirmation, produk berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan. Tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan. Menurut Strauss atau Naus, berdasarkan emosi spesifik terhadap penyedia jasa dan minat berperilaku untuk memilih lagi penyedia jasa yang bersangkutan. Demanding customers satisfaction. Yang kedua, stable customer satisfaction. Yang ketiga, research customer satisfaction. Yang keempat, stable customer satisfaction. Yang kelima, demanding customer dissatisfaction. Pengukuran kepuasan pelanggan. Kotler mengidentifikasikan 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu confront and suggestion system atau sistem keluhan dan saran. Yang kedua, ghost shopping atau pembeli bayangan. Yang ketiga, lost customers analysis atau analisis konsumen yang beralih. Yang keempat, customer satisfaction survey atau survei kepuasan pelanggan. Contohnya itu the first satisfaction. Yang kedua, the first satisfaction. Baiklah, sekian ringkasan dari saya. Atas kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih.